Oke, selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi di video sebelumnya teman-teman udah belajar ya mengenai operator, type operators, dan juga conditional operators atau ternary. Nah, dari ternary itu juga teman-teman tahu ada yang namanya conditions di dalam bahasa pemrograman JavaScript. Conditions itu atau percabangan itu ada 4 itemnya. Jadi ada if, ada else, else if, dan juga ternary operator itu sendiri gitu. Jadi teman-teman udah tahu gimana sih percabangan itu sendiri gitu. Jadi di video sebelumnya juga teman-teman udah praktekin ya. Jadi ini contohnya. Jadi ini bentuk visualisasi dari coding yang teman-teman buat di video sebelumnya gitu. Jadi di sini kita tuh pertama menanyakan angkanya itu apakah angka itu adalah satu. Kalau true atau benar, maka dia menjalankan perintah yang di sini. Nah, kemudian kalau salah, dia akan memerintah yang di sini. Jadi kalau benar, dia console log ini angka satu. Kalau false, dia akan console log ini bukan angka satu. Di codingan teman-teman juga udah kayak gini gitu kan. Nah, gimana kalau misalnya kayak gini? Nah, loh. Jadi, apakah angka lebih dari satu? Kemudian, eh, kemudian di sini, kalau true, dia akan lebih dari satu. Kemudian kalau misal kurang, berarti kurang dari satu. Nah, kemudian setelah cabang, di dalam cabang itu nanti ada cabang lagi gitu. Di sini nanti ada cabang lagi. Dia ke kiri dan juga apa? Ada true, ada false. Nah, misal yang cabang sini tuh dia langsung lurus aja. Nggak ada cabang lagi, tapi yang di sini di dalam cabang ini ada cabang lagi. Nah, itu yang kita sebut dengan nested if. Jadi uh, if statement yang bersarang atau bercabang-cabang gitu. Dalam cabang di dalamnya ada cabang lagi. Nah, itu yang namanya nested if. Nah, jadi di video kali ini kita akan mendalami if statement itu, khususnya nested if. Gimana prakteknya dan lain sebagainya gitu. Jadi, oke, kita akan lanjut aja ya. Jadi yang pertama kita akan mulai dengan statementnya ada di sini. Oke, misal di sini ada ini ya. Jadi kita komen aja. Jadi teman-teman bisa select semua, kemudian teman-teman ctrl slash gitu. Jadi supaya semuanya jadi komen gitu. Teman-teman bisa lakuin ini, tapi mungkin yang atas ini kita nyalakan lagi ya. Teman-teman bisa pencet lagi ctrl slash biar dia jadi nggak komen lagi gitu. Oke, nah kita akan coba praktekin yang ini gitu, kondisi yang di sini angka lebih dari 91. Nah, di sini kita udah ada masukin angka kan, user. Nah, kemudian di sini kita buat if-nya. Angka lebih dari satu kita cabangin. Nah, yang pertama kalau true, ya kita console log kita buat ya lebih dari satu. Atau misal kita pakai alert deh, jangan pakai console biar kita langsung lihat di halaman browsernya gitu. Di sini kita pakai alert aja. Uh, angka lebih dari satu gitu. Nah, kemudian di sini kita pakai else saja ya. Else alert angka kurang dari satu gitu. Nah, kita buat satu lagi di sini alert selesai. Nah, gini. Nah, oke, jadi untuk alert di sini teman-teman di sini tahu ya. Jadi pertama user akan memasukkan angka di sini. Kemudian ini nggak masalah di. Nah, setelah user memasukkan angka, si angka ini kita akan cek di sini. If angka lebih dari satu gitu. Jika angka lebih dari satu, maka di sini akan muncul alert angka lebih dari satu gitu. Kemudian kalau misal angkanya kurang dari satu, maka angka kurang dari satu. Oke, kita akan coba ya. Ini kita save. Nah, di sini masukkan angka. Misal masukin angka 3. Nah, dia angka lebih dari satu. Kemudian selesai. Itu yang bawah ini ya. Otomatis karena dia di luar pencabangan ini, dia akan dijalani gitu. Oke. Kemudian kalau misal kita buat angka kurang dari satu, misal 0. Nah, angka kurang dari satu. Kemudian selesai. Oke, nah gimana kalau misal kita mau perdalam lagi. Misal di sini kita ada angka sama dengan satu nih cabangnya. Jadi kita bisa masukin di sini if di sini angka sama dengan satu gitu. Kemudian kita buka gini lagi. Kita kasih alert angkanya adalah
1 gitu. Jadi ini ada if, kemudian saat if nilai yang di sini itu true atau benar, di dalamnya itu ada if statement lagi. Ada pengkondisian lagi di dalam ini. Nah, di sini kita membahas mengenai angkanya lagi. Nah, di sini itu tidak harus selalu sama gitu. Jadi di sini kan kita mau mencari apakah angka itu lebih dari satu. Nah, di sini juga kita mencari iya, angka lebih dari satu. Nah, di sini kita mencari angka itu apakah angka itu satu atau enggak gitu. Tapi di kasus-kasus lain nanti pada saat teman-teman ngoding bisa jadi teman-teman tuh misal di sini membahas mau nyari tentang angka, kemudian di sini nyarinya lain lagi. Itu juga bisa aja. Jadi yang ada di sini tuh nggak harus sama, tidak harus sama gitu. Oke, jadi kita lanjut dulu ya di sini. Dan angka sama dengan satu, alertnya angkanya adalah satu. Nah, di sini bisa kita kasih else. Kemudian di sini alert lagi, angkanya bukan satu gitu. Nah, ini namanya nested if. Jadi if yang bersarang. Nah, ini kalau misal kita save, nah masukkan angka. Kalau misal kurang dari satu, misal min satu, teman-teman tahu ya. Jadi jawabannya angka kurang dari satu, kemudian selesai gitu. Nah, kalau misal yang nested if, di sini masukkan angka. Kalau kita masukin angkanya, oh sebentar, sorry. Oke, jadi di sini agak aneh ya. Jadi angkanya lebih dari satu, angkanya adalah satu, jadi salah ya. Misalnya gini deh. Nah, jadi kalau misal angkanya min satu gitu ya, kita tahu angkanya kurang dari satu, selesai. Nah, kemudian kalau misal kita masukkan angkanya satu, nah di sini kan angka lebih dari sama dengan satu. Kita klik OK, nah dia angka lebih dari satu karena dia masuk ke yang sini gitu. Kemudian kita oke lagi, angkanya adalah satu. Kemudian selesai. Tapi di sini agak salah ya sebentar. Jadi misal gini, kemudian ininya 2 deh. Angkanya adalah 2. Nah, di sini angkanya bukan 2 ini. Nah, ini lebih make sense ya. Jadi kalau misal kita masukin angkanya oke sebentar. Kalau misal kita buat angkanya itu angka oke ini harusnya angka adalah satu atau kurang dari satu. Gini, kenapa? Kalau misal kita masukin satu yang tadi, ini kan salah. Kemudian dimasuk ke sini. Nah, kalau di sini kan tadi tulisannya tuh ini ya, angka kurang dari satu. Padahal kita masukinnya satu gitu. Jadi kita buat lebih lengkap gini. Nah, kita oke. Nah, terus angka adalah satu atau kurang dari satu gitu. Selesai. Nah, eh, atau misal kita lagi ya. Nah, misal di sini angkanya 2 nih. Nah, jadi pertama angka lebih dari satu, dia akan masuk ke sini. Oh, dia true, dia benar gitu. Maka dia akan masuk ke sini. Angka lebih dari satu, benar ya, 2 itu lebih dari satu. Kemudian di sini ada if lagi. If angka sama dengan 2, maka yang ditampilin adalah angkanya 2. Kalau kalau ini false, maka dia akan diarahin ke sini, kemudian angkanya bukan 2. Nah, karena tadi kita masukin angka 2, maka yang muncul adalah angkanya adalah 2 gitu. Kemudian selesai gitu. Atau misal tadi kita mau masukin kondisi untuk yang angka satu gitu kan. Ini kan angka lebih dari satu dan angka satu atau kurang dari satu gitu. Misal di sini kita buat lagi else if angka sama dengan satu gitu. Nah, di sini apa yang terjadi? Di sini berarti nah ini bisa kita hapus angka kurang dari satu. Nah, di sini alert angka adalah satu gitu. Jadi kalau misalnya kita masukin angka satu, di sini kan angka lebih dari satu, berarti angka satu nggak masuk dong. Berarti ini diabaikan. Kemudian dia masuk ke sini. Oh, angkanya satu, maka alert ini akan ditampilkan, yang ini diabaikan. Dia akan langsung ke selesai. Jadi sini teman-teman lihat, kita masukin angka satu. Oke, nah angka adalah satu. Kemudian selesai. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sekian aja ya. Jadi di video kali ini intinya adalah membahas mengenai nested if atau if yang bersarang. Jadi teman-teman bisa melakukan pencabangan di dalam pencabangan gitu. Teman-teman bisa melakukan pencabangan terus ke dalam dan terus menerus gitu kan. Cuman nanti uh, trade off-nya atau yang bikin repot kalau kita nested if itu adalah logikanya nanti. Jadi kalau teman-teman logikanya kuat gitu kan, teman-teman bisa buat nested if yang dalam-dalam. Tapi nanti kalau misal kodenya itu dibaca sama
kolega-kolega teman-teman nantinya. Jadi developer-developer lain mungkin akan jadi sulit gitu untuk memahami maksud kode karena percabangannya sendiri tuh udah banyak gitu. Jadi nested if itu boleh, tapi jangan sampai terlalu banyak gitu. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih.